sakit? Tidak ada kabar? Tidak ada kabar kan? Nah, sebelum pembelajaran berlangsung, kita akan melihat kesiapan Anda dulu. Silakan memeriksa keadaannya, bajunya, cara duduknya, bukunya, tolong dikeluarkan semuanya. Buku alat tulis semua dikeluarkan. Penanya dikeluarin, pensilnya dikeluarin. Dan, nah, sekarang kita kita akan meningkatkan rasa nasionalisme kita. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dimohon kepada anak-anak itu untuk berdiri.
Membantu apa? Membantu benda yang jatuh. Ada yang lain? Boleh? Membantu ibu. Oke, banyak ya. Berapa kali anak-anak membantu orang lain dalam hidup ini? Berapa kali? Terhitung, Mbak? Sudah sering berarti ya? Oke, bagus. Nah, ada pertanyaan lagi. Pernahkah kalian melihat gambar burung Garuda? Gambarnya di sana, kelihatan nggak? Apa gambar yang berada di tengah-tengah burung Garuda itu? Ada gambar bintang, apa lagi? Pantai, apa lagi? Pohon beringin, apa lagi? Apa? Lagi? Oke. Apa yang kalian ketahui tentang Pancasila? Merupakan dasar negara. Nah, coba sebutkan 5 Pancasila. 1 apa? 2 apa? Ketiga apa? Keempat? Oke, kelima. Oke, udah pada tahu kan Pancasila? Kalau untuk lambangnya udah ada yang tahu belum? Ini lambangnya sila berapa? Ini sila ke berapa? Ini sila? Ini? Oke, udah tahu kan? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai makna-makna Pancasila yang nantinya anak-anak ibu akan melakukan tugas kelompok mengerjakan LKPD lalu mempresentasikan, dan ibu berharap setelah pembelajaran ini berlangsung nantinya anak-anak ibu paham tentang makna-makna yang ada di dalam Pancasila. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Di mana anak-anak ibu tinggal? Di rumah. Lokasinya di mana? Di Tangerang Selatan. Apakah anak-anak ibu berasal dari suku yang berbeda? Sukunya pasti berbeda ya? Saling menghargai nggak antara satu suku dengan suku lain? Oke. Yang ketiga, bagaimana sikap kalian jika ada teman yang berbeda agama? Apakah masih tetap berteman atau malah menjauhinya? Tetap berteman, bagus. Tetap menghargai perbedaan yang ada. Nah, arti Pancasila adalah sumber nilai bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai identitas dan ciri khas bangsa Indonesia yang majemuk. Coba ulang. Pancasila adalah sumber nilai bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai identitas dan ciri khas bangsa Indonesia yang majemuk. Oke. Nah, ibu ada video pembelajaran, tolong disimak. Nah, nanti ada pertanyaan di video ini. Dengarkan dengan baik ya. Halo anak-anak yang kece, siapa yang tahu apa dasar negara kita? Pancasila, Pak. Betul sekali, Pancasila adalah dasar negara Indonesia dengan semboyannya yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang tahu apa arti dari semboyan tersebut? Walau berbeda-beda, tetapi bersatu, Pak. Ya, betul sekali, Nan. Nah, sekarang coba jawab apa saja
saja 5 sila Pancasila? Iya, betul sekali. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jelas ya, kalau nilai-nilai dalam Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai dari kelima sila Pancasila ini dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Pak Guru, apa contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat? Wah, pertanyaan yang bagus, Nah. Indonesia ditinggali oleh orang yang memiliki ragam agama atau kepercayaan. Sehingga penerapan nilai dari sila pertama Pancasila di lingkungan masyarakat adalah menjunjung toleransi dalam beragama. Artinya, kita tidak boleh menghina atau merendahkan agama atau kepercayaan orang lain, tidak mengganggu atau melarang orang lain untuk beribadah, dan menghargai perayaan dari agama yang berbeda. Penerapan nilai dari sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat adalah dengan saling menghargai. Nah, sila pertama apa tadi? Coba bacakan, mengandung makna bahwa nah, contohnya seperti tidak boleh menghina atau merendahkan agama atau kepercayaan orang lain. Jika ada teman kalian yang memiliki kepercayaan berbeda, kita tidak boleh merendahkan, tidak boleh mengejek dia. Jangan menganggap agama kita itu agama yang paling benar. Mereka juga punya hak untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya. Yang kedua apa? Tidak Nah, tidak mengganggu orang lain beribadah. Yang ketiga, oke, itu aja videonya ya. Baik dan tolong-menolong dalam kebaikan. Contohnya, menjenguk teman atau tetangga yang sakit, menolong orang yang kesusahan atau terkena musibah, atau saling menyapa dan bersikap sopan ketika bertemu siapapun. Nah, sila kedua apa? Coba bacakan. Seperti maknanya itu mencerminkan kehormatan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua itu saling menghargai, tolong menolong dan kebaikan. Contohnya coba sebutkan. Ya, menjenguk teman merupakan contoh dari sikap sila kedua. Dan menolong teman tadi ada di pertanyaan awal kan? Menolong orang ada. Terus saling menyapa dan bersikap sopan saat bertemu. Soalnya itu ke sila ketiga ya. Selanjutnya, penerapan nilai dari sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat adalah membangun masyarakat yang rukun dan mencintai bangsa dan tanah air Indonesia. Ada yang bisa beri contohnya apa? Saya Pak, contohnya bersama-sama membersihkan lingkungan. Pertama dengan
ini membangun masyarakat untuk rukun dan mencintai bangsa dan tanah air. Nah, contohnya seperti apa? Bersama-sama membersihkan lingkungan. Anak-anak itu pernah nggak membantu orang di sekitar tempat tinggal untuk membersihkan lingkungannya? Jangan kita hanya mengotorinya saja, kita harus membersihkan juga. Paham? Nah, berteman dengan siapa saja. Adakah di sini yang masih memilih-milih teman? Ada? Bagus. Nanti kelas 4A bagus ya. Yang ketiga, melestarikan budaya daerah dan membeli produk asli Indonesia. Contoh produk asli Indonesia apa? Baju yang ibu pakai ini baju apa? Nah, ini contoh produk yang berasal dari Indonesia. Oke, paham? Lanjut kita ya. Masyarakat adalah membiasakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Dalam bermusyawarah, kita perlu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Tidak memaksakan kehendak sendiri, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya, dan menerima dengan ikhlas keputusan yang telah disepakati dalam musyawarah. Yang terakhir, penerapan nilai. Oke. Nah, silakan Pak apa? Nah, sila ini menegaskan tentang sistem demokrasi dalam mengambil sebuah keputusan. Contohnya seperti apa? Oke, jadi sila keempat ini yaitu bermusyawarah, di mana kita mengutamakan kepentingan pribadi, kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jika ada contohnya pemilihan ketua kelas di tempat kita, maka kita harus memutuskan kesepakatan bersama suara terbanyak mana dialah yang akan menjadi ketua. Nah, yang kedua, tidak akan memaksa kehendak. Oke, selanjutnya kita akan lanjut pada video. Dari sila kelima Pancasila di lingkungan masyarakat adalah bersikap adil demi menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Contohnya, tidak merusak fasilitas umum seperti halte atau jembatan, menjaga kebersihan dan kelestarian alam, serta menjaga ketertiban dengan selalu mematuhi aturan. Nah, apa tadi contoh dari penerapan sila kelima? Jaga kebersihan, apa lagi? Tidak merusak fasilitas umum. Nah, kita sudah membahas 5 sila dan beserta dengan makna-maknanya. Selanjutnya kita akan SBK. Nah, cluenya, instruksinya begini. Ikuti apa yang ibu katakan, bukan yang ibu lakukan. Oke, siap? Dimulaikan kepada anak ibu untuk berdiri. Nah, biar lebih gampang. Nah, oke. 1, 2, 3. Kita mulai ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Pegang telinga. Pegang tangan. Pegang kepala. Pegang hidung. Oke, kita lakukan sebaliknya. Ibu akan lakukan yaitu lakukan apa yang ibu lakukan, bukan yang ibu katakan. Nah, ini gampang ini. Selanjutnya kita coba ya. Pegang hidung, pegang mata, pegang tangan,
Nanti temannya menjawab boleh untuk membantu temannya yang di depan ya. Kamu pilih nomor berapa? 14. Nomor berapa? Nomor 14. Berapa? 14. Mengakui kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing merupakan sila berapa? Ayo jawab. Sila ke-1. Benar nggak jawabannya? 1, 2, 3. Yeay, betul. Beri tepuk tangan. Semuanya. Satu lagi. Nomor berapa lagi? 5. Nomor 5. Membantu korban bencana alam merupakan sila. Sila berapa? Boleh dibantu dari teman yang duduk. Teman kelompoknya boleh bantu. 2. Coba ya. Yeay, betul. Beri tepuk tangan. Nah, sekarang waktunya kelompok 2. Ayo maju kelompok 2. Ayo. Ayo maju habis. Nah, pilih 2 kotak yang
Udah? Nomor 3 udah selesai? Nomor 3 duluan aja, maju nomor 3 ke depan. 2, semua maju ya ke depan semua. Ayo semuanya maju. Nggak boleh. Ketika temannya mempresentasikan tidak ada boleh berbicara. Tidak ada boleh berbicara, dengarkan temannya. Nah, kita akan screen nomor berapa yang akan dijawab oleh kelompok 3. Oke, aktivitas nomor 3. Berarti yang lebih. Dengarkan temannya, dengarkan. Yang di belakang dengerin temannya ke depan. Oke, bagus. Udah? Nah, kita screen yang kedua ya. Dia menentukan berapa kelompok 3. Jawabnya nomor 3. Aktivitas 1 nomor 3. Ya, nih, kamera nih. Tidak pendengar tambahan, Ali. Ada tambahan. Nah, aktivitas 1 nomor 3 ini. Silahkan lihat temannya yang mana. Ya. Nilai 3, lambangnya apa? Nih, lambang ini kemana kanannya? Ini. Masyarakat suku Bali sangat mencintai budayanya dan budaya daerah Bali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, selanjutnya kelompok berapa yang ngambil? 1 apa 2? 1. Oke. 1 maju kelompok 1. Nah, baris yang rapi-rapi, baris yang rapi ya. Apa yang duluan? Siapa yang duluan? Ayo. Kita ambil ya. Aktivitas 1 nomor. Aktivitas 2 nomor 1. Nah, ini. Bacakan. Nah, bacakan itu. Ya. Tidak merusak fasilitas umum seperti jalan dan jembatan. Nah. Silakan. Yang kelima, nilai Nilai apa? keadilan. Nilai apa? Nilai keadilan. Nah. Selanjutnya. Sebutin lagi. Oke, jangan suara. Jangan berapa? Oke, aktivitas
nih, bacakan sila kedua lambangnya apa? Lambangnya apa? Ada. Beringin. Lambangnya oke. Tuh, kita coba yang kesempatan keduanya. Aktivitas nomor 2, aktivitas 2 nomor 4. Oke, bacakan. Apa? Ini dia. Nomor 4. Sila keberapa? Keempat. Nilainya apa? Gerak. Nah, betul. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, boleh dibuat di belakang. Nah, oke selesai ya. Oke, tadi kita sudah melakukan pengerjaan LKPD, sudah ada yang maju ke depan, sudah bagus, sudah meningkatkan kepercayaan dirinya. Nah, tadi kita belajar tentang lambang-lambang sila, udah belajar makna-makna silanya apa, udah menghubungkan juga tadi kan? Paham? Paham dengan LKPD yang dikasih? Nah, itu yang di belakang. Lihat ke depan. Ini bisa pindah nggak? Ini ceweknya pindah ke sini boleh? Nah, pindah ke sini aja. Ayo. Ini pindah ke sini. Sini aja duduknya. Oke. Nah, ya enggak, kamu nggak usah. Kamu di sini aja, kamu di sana aja. Duduk di sini. Pindah. Ya. Jangan usir ke temannya ya. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai simbol-simbol Pancasila, sudah belajar juga tentang makna-maknanya. Semoga apa yang kita belajar ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari anak ibu ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Ibu ingin tahu sampai mana kemampuan pribadi, kemampuan mandiri anak-anak ibu. Nah, soal ini akan ibu kasih secara mandiri ya, kerjakan, tidak ada yang mencontek. Kalau pengerjaan soal tidak ada yang mencontek. Ya, itu pengerjaannya cukup disilang dan nomor 4 dan nomor 5 itu esai. Nomor urutnya dikosongkan aja, isi namanya aja. Nomor urut nggak usah diisi, isi nama aja. Evaluasinya 5 menit ya. Siap tidak siap nanti kalau waktunya sudah habis harus dikumpulkan. Apa? Nama apa aja? Tidak boleh mencontek karena mencontek merupakan salah satu yang merugikan diri.
Udah? Kelompok 1 udah? Mana? Namanya udah? Nah, oke. Kelompok 2 udah? Ya? Oke, duluan semuanya. Baik, duluan semuanya. Nah, hari ini kita sudah belajar mengenai makna-makna Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Apa saja pelajaran yang bisa dipetik dari hari ini? Dalam sila pertama, contohnya apa tadi? Contohnya, saling menghargai orang yang berbeda. Sila kedua apa tadi? Kemanusiaan yang adil dan Nah, di mana contohnya yaitu kita harus saling menjauh, contohnya seperti menjauh teman yang sakit, membantu orang lain. Sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Seperti apa contohnya? Dalam masyarakat bergotong royong termasuk nggak? Apa lagi? Membeli produk Indonesia termasuk nggak? Ya. Sila keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan musyawarah dalam Nah, contohnya dalam mengambil keputusan bersama, maka kita harus melakukan musyawarah terlebih dahulu. Yang terakhir silanya apa tadi Pancasila? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, oke, semoga Ibu berharap pembelajaran ini bisa bermanfaat dan berguna bagi anak-anak Ibu nantinya. Nah, sekarang ada yang mau bertanya. Yang mau bertanya boleh untuk tunjuk tangan. Ada yang mau bertanya? Bertanya. Atau Ibu yang bertanya? Oke, siapa yang jawab akan dikasih nilai. Sila ketiga lambangnya apa? Angkat tangan. Oke, pohon beringin. Oke, ini semuanya ya. Ibu hanya butuh satu yang tercepat. Oke, kita konsentrasi. Oke, selanjutnya itu pertanyaannya. Sila pertama bacanya apa? Oke, kamu? Ketuhanan yang Maha Esa, betul apa salah? Nah, sila kedua dilambangkan dengan apa? Belum ada yang tunjuk tangan. Sila kelima lambangnya apa? Oke, perhatikan kapas, betul ya? Soal ketiga, contoh sila ketiga dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, keren. Gotong royong bertepuk tangan. Selanjutnya pertanyaan keempat, siapa yang bisa jawab ya? Ini agak susah. Contoh sila keempat dalam kehidupan bermasyarakat. Oke? Apa? Pemilihan ketua RT benar. Ada yang lain? Apalagi contoh musyawarah? Selain pemilihan ketua RT, pemilihan presiden itu kita musyawarah juga nggak? Pemilu kan itu merupakan contoh pemilihan secara bersama. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Nah, selama pembelajaran ini berlangsung, kita sudah melakukan banyak hal yang mulai dari LKPD tadi, presentasi juga, udah pemilihan jawaban juga dipresentasikan.
Dan dari pembelajaran ini, apa rasanya yang bisa Ananda petik? Kerjasama, apa lagi? Berkolaborasi, mengerjakan tugas, kepercayaan diri kalian menjadi Terus kita melakukan refleksi ya. Nah, kita melakukan apa ya? Bagusnya kita untuk Ibu mau bertanya apakah ada kekurangan Ibu selama pembelajaran? Apakah Anda paham dengan apa yang Ibu sampaikan, Ibu jelaskan? Mengerti? Nah, untuk sila-sila itu ada 5 tadi ya. Silanya ada 5 yaitu pendidikan Pancasila, ada 5 itu ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan adil beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam permusyawaratan, yang kelima itu keadilan. Maka semua 5 sila itu harus ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran selanjutnya, nah, untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan membahas tentang sikap dan perilaku yang mencerminkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tolong dipelajari di rumah terlebih dahulu. Nanti di awal pembelajaran akan Ibu tanya mengenai apakah Anda sudah belajar atau belum. Oke, kita streaming dulu ya. Berdiri semuanya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, tepuk 5 ini gak ayo belajar lagi, ayo pulang gitu. Oke, ulang lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, kita mau, maka anak-anak dipersilakan untuk duduk lagi. Nah, kita bakal nyanyi lagu Profil Pancasila. Halo halo Bandung ya. Kita nyanyi lagu ini. Ada tahu apa pisang? Oke, ikuti satu poin musik.
ada yang merasa tersinggung, Ibu minta maaf.